الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للسواء صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Pada kali ini Al-Fakir akan menyampaikan pemahaman tentang firman Allah surat Al-Ma'arij dari ayat 10 sampai 16. Kita telah pahami kemarin, juga Al-Fakir sampaikan surat Al-Haqqah. Pada intinya, kenapa beberapa hari ini Al-Fakir sampaikan itu. Ya. Karena ini untuk mengingatkan kita semua di saat kita lalai dalam euforia urusan dunia, melalaikan urusan agama, ya, dan euforia dengan urusan dunia. Ini bukan bikin gaduh, tidak, tapi mengingatkan tidak ada bikin gaduh. Kalau kita bikin gaduh, itu membuat kerusakan. Kita tidak membuat kerusakan di muka bumi, tapi kita menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan. Selalu diberikan pemahaman tentang ini, ya, supaya apa? Supaya tetap dalam pemahaman ini terus. Ya. Biasanya orang yang mendapatkan keutamaan urusan dunia, diberikan kelebihan, ya, atau paling tidak diberikan kenyamanan, ya, itu biasanya bergeser sedikit. Untuk urusan akhirat itu agak bergeser gitu. Nah, karena itu perlu diingatkan terus. Tapi itu adalah sifat manusia. Sifat manusia itu jika diberikan Allah keutamaan, jika mengatakan bahwa ini adalah hasil upayaku. Itu biasa, ya. Biasa terjadi pada diri manusia. Ya. Kalau nggak diberikan pemahaman gitu nanti tidak memahaminya. Padahal kita setiap hari saat sholat kita bermohon kepada Allah, selalu itu. Ya. Di surat Al-Fatihah ayat 7 kan? Coba kalian buka Al-Fatihah ayat 7. Adzam syaitan rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan yang mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini permohonan kita kepada Allah, dan Allah tunjukkan jalan, tunjukkan wasilah ini. Untuk apa? Untuk kita tetap di jalan Allah. Nah, ini fahami terus seperti ini dan berusaha terus di sini, gitu ya. Kalau ada belok sedikit, pasti masyayikhmu, gurumu akan mengingatkan kamu, ayo jangan belok. Sedikit pun kalau bisa jangan. Ya. Walaupun itu tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena pasti ada gangguan, cobaan, ujian. Ya. Tapi karena kita masih tinggal di dunia ini, di alam yang fana ini, ya, kita masih bisa berupaya ini untuk memperbaikinya. Kita bisa kembali kepada Allah, nggak punya jalan lagi kita untuk memperbaikinya. Terputuslah rahmat Allah pada saat itu, terputus bagi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran. Ya. Allah berfirman surat Yasin ayat 53, A'udzu minasyaitonir rajim, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Ya, setelah kiamat Allah trompet sangkakala ditiupkan, sekali tiup hancur, kemudian ditiup kembali, diseru manusia untuk bangkit dan dikumpulkan suatu padang yang besar, mahsyar, dan dipersiapkan hisab bagi mereka. Ini lazim kita mengetahui semua, tapi hal seperti ini kadang orang mengetahui, mereka paham semua seperti ini, tapi mereka tidak menjalankan perintah Allah. Ya. Mereka lalai dalam hal-hal kecil, bahkan dengan sedikit nikmat mereka lupa, dengan sedikit kebaikan mereka lupa. Diberikan kebaikan yang banyak, tambah lalai. Ini semua dariku, semua adalah apa yang telah diberikan Allah kepadaku ini karena hasil upayaku. Kesombongan seperti ini terjadi. Maka pentingnya diingatkan bagi kita semua. Ya. Nah, apalagi kemarin sampaikan pada kalian semua, ya, berkaitan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, nanti akan Allah giring, Allah kumpulkan di mahsyar. Ya. Dia akan tengok kanan kiri, ya. Gak ada yang dia cari karena semua sibuk memperhatikan diri mereka masing-masing. Semua punya upaya untuk menyelesaikan urusannya masing-masing. Walaupun telah nampak di hadapan Allah siapa yang beriman, siapa yang sesat dan orang-orang kafir. Ya Allah firman surat Ghafir ayat 33. A'udzu minasyaitonir rajim. Yauma tuwaddawna mudbirin ma lakum minallahi min 'asim wa may yudlilillahu fama lahu min had. Itu pada hari itu ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Ya, untuk apa lari? Karena tidak akan ada jalan keluar daripada apa yang sudah Allah maktubkan. Allah sudah letakkan kekuasaannya, Allah sudah berikan kekuasaannya di sana. Nggak ada jalan keluar lagi. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Beberapa hari ini diberikan pemahaman tentang ini supaya apa? Supaya kita fokus kokoh, ya, dan mempelajari, ya, memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua ini. Ya, urusan dunia ini. Ya. Terkadang kita diberikan pemahaman sedikit, ya, mengenai hal-hal, ya, yang mungkin orang lain tidak tahu. Ya, taruh saja seperti yang Al-Fakir sampaikan, ya, mukasyafah. Ya, mengetahui satu hal itu urusan dunia sebenarnya itu euforia dunia itu. Tahu sedikit gini, aku yang tahu, aku yang didengarkan. Nah, itu. Ya, seperti itu urusan dunia. Ya. Ya, beda dengan basyirahnya terbuka. Ya, itu nanti di saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Akan melihat bagaimana tempat kita. Yang mendapatkan kebaikan dia akan melihat tempatnya di surga. Yang mendapatkan keburukan karena perilakunya yang buruk, yang menempati tempatnya di neraka.
Pahami apa yang diberikan Allah, baik pemahaman atau kemudahan-kemudahan dalam mencari karunia rizki. Apapun yang kamu dapatkan, semua itu ujian dari Allah. Ya, bukan semerta-merta semua usahamu dan kamu memproklamirkan itu adalah usahaku. Ya, bukan, itu kesombongan, itu semua karunia Allah kepada hamba. Ya, supaya hamba itu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seruan nanti adalah seruan yang tidak bisa ditolak. Seruan di mahsyar, sehingga berkumpulnya manusia dari semua model orang dari awal sampai akhir, itu tidak bisa ditolak. Ya. Kalau di sini mungkin kan bisa menolak. Datang majelis jam 9, datang jam 11 bisa menolak. Jam 9 dan jam 11 datang, enggak masalah. Tapi di akhirat enggak bisa menolak. Ya, karena Allah sudah tentukan waktunya, Allah sekali seru maka hadir semuanya. Allah berfirman surat Asy-Syura ayat 47, Syaitanir istajibu ya rabbikum min qabli ayyatiya yaumun la maradda lahu minallah. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Madakum min malja'i yawma idin wa madakum min nakir. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Kalau di sini kita bisa mengingkarinya, ya, bisa mengingkarinya, dan gini di sini kita bisa juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan di sini. Mau bermaksiat terus-menerus, ya silahkan bermaksiat terus-menerus. Allah akan biarkan bermaksiat terus-menerus, silahkan. Apalagi setelah ilmu turun datang kepada mereka, orang-orang yang katanya beriman itu, ya, dengan diturunkan ilmu, jadi perdebatan tentang ilmu tersebut, perdebatan tentang pemahamannya, ya, dan tidak sedikit dari mereka kembali kafir dengan tidak menjalankan perintah Allah. Ya. Hal seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang dipesankan oleh Al-Fakir, yang selalu diperingatkan supaya apa? Supaya kita dalam istiqomah tetap seperti ini. Ya, supaya juga kebosananmu hilang, kejenuhanmu hilang, kebingunganmu hilang. Kau diingatkan dengan hal seperti ini. Ya, ini lazim, dan ini paling tidak diperhatikan oleh orang masa sekarang ini. Mana orang memikirkan kiamat, mana? Jarang. Memikirkan kematian, jarang. Padahal nyata di hadapan mereka. Kematian itu nyata. Hal yang diperhatikan setiap hari, setiap saat kematian itu. Tapi jarang orang mau merenungi daripada kejadian kematian itu. Apalagi barzah, apalagi alam akhirat, dikumpulkannya di mahsyar, mana ada. Ya, beruntunglah kalian bisa datang kemari dan diberikan pemahaman tentang itu, tentang kematian, tentang barzah, tentang akhirat, tentang panggilan Allah, sehingga mengingatkan kita untuk tetap istiqomah, secapek apapun, sesulit apapun, sebosan apapun, karena hal gitu pasti akan datang. Bisa datang seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, berangkat. Istiqomahkan kalian dalam urusan ini, ya. Seperti kamu istiqomah dalam memakan nasi, seperti kamu istiqomah dalam tidur, seperti kamu istiqomah dalam pekerjaanmu, maka istiqomahlah juga kamu dalam beramal soleh. Jangan sampai tidak ikhlas sehingga Allah biarkan amalanmu itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada guna dan manfaatnya lagi, ya. Dan ingat, Al-Fakir, saya sampaikan, para anbiya, para rasul, para aulia, para ustadz, para habaib, seluruhnya hanya memberikan peringatan, hanya memberikan seruan untuk tetap di jalan Allah, untuk tetap, ya, fokus dalam perjuangan masing-masing kita atau kelompok ini, untuk tetap di jalan Allah ini, berusaha seperti itu. Dengan seruan itu diharapkan bisa kita tetap istiqomah seperti ini. Setiap hari ini luar biasa, kita bisa lakukan ini. Istiqomah ini akan menghancurkan dosa-dosamu,
akan meluruhkan dosa-dosamu, ya, akan mendatangkan kasih sayang Allah, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 42, Allahu syaitan rajim, yauma idin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad SAW berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah, ya. Wala yaktumunallaha haditha. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Kemarin apa yang disampaikan juga, kalau usah dipanggil oleh Allah, ya Allah, kitabku di tangan kiri. Harapan dia adalah bagaimana hancur, luluh lantah, daripada dihancurkan, dibangkitkan kembali, atau kembali ke dunia dan memperbaiki amal soleh. Dan bagaimana? Itu penyesalan tidak ada gunanya. Terputus rahmat Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangankan di akhir di dunia saja begitu ingkar kepada Allah, putus rahmatnya di dunia loh ini. Tapi cara akhirat terputus total. Tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Itulah yang kita takutkan, itu yang kita khawatirkan. Ya. Ini bukan bikin gaduh. Al-Fakir sampaikan kok ini terus, ini adalah harus terus disampaikan. Ini bukan bikin gaduh, ini membikinkan supaya kalian tetap dalam pemahaman yang benar. Ya. Supaya tidak dibilang kita mendustakan pertemuan dengan Rasulullah. Lukas kan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Lah Al-Quran ini, Al-Quran adalah presentatif daripada hadirnya Nabi SAW, perwakilan daripada hadirnya Nabi SAW. Al-Quran ini pemahamannya, ya. Kemudian perwakilannya, perilakumu, ya, itu hadirnya Nabi SAW, ya. Tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6:31, ya, Allah berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratan 'ala ma faradna fiha. Ya. Jika kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Kelalaian akan hari kebangkitan. Ya, saya bertanya sama kalian ini. Tadi kalian berjalan ke kemari, ingat kalian akan hari kebangkitan? Enggak akan ingat. Padahal kemarin disampaikan surat Al-Haqqah. Ya. Tapi apakah berangkat tadi ingat dengan kebangkitan? Ingat? Tidak. Yang ada saya ke majelis, saya akan ngopi. Saya akan duduk tenang dengan Habib. Saya yang bercengkrama dengan teman-teman saya. Bahkan tidak ingat, jangankan hari akhir di mana Allah bangkitkan kita semua. Kematian aja pun kita enggak ingat. Ya. Nah, asbab itu diingatkan, kembali dicas ulang supaya nanti begitu kembali ke rumah istiqomah diperkokoh lagi. Ya. Tadaburnya dibaca lagi, dibuka lagi videonya. Dengan semangat bekerja tetap. Tapi ingat kepada Allah. Sehingga apapun yang dilakukan selalu berzikir kepada Allah. Selalu mohon ampun kepada Allah. Jika ada ujian selalu bersabar. Minta kemudahan oleh Allah. Ya. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Untuk apa menyesal kalau sudah sesuatu sudah tidak bisa diraih lagi atau sudah gagal dalam kehidupan. Nah, kehidupan selanjutnya
jauh lebih gagal lagi. Ya, karena Allah akan tempatkan orang-orang yang lalai tersebut, orang yang ingkar kepada Allah, ya, itu di tempat seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi memberi peringatannya kayak begini. Ini memberikan peringatan terus menerus, ya, secara konstan, tidak berhenti. Kok itu terus? Memang harus itu terus. Inilah peringatan. Oh, kenapa? Supaya nggak bosan. Supaya nggak bosan, kamu bersungguh-sungguhlah kamu hadir. Bersungguh-sungguhlah datang kamu di sini dengan lillahi ta'ala. Ya, Allah berfirman Al-Ghasiyah 21. Qul syaitan rajim. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad SAW hanyalah pemberi peringatan. Ayat seperti ini diulang banyak hal, ya, berkali-kali di setiap surat, di beberapa surat dan setiap ayat-ayat tertentu diulang terus. Ya, untuk apa? Oh ya, untuk pemahaman bagi kita, ya, supaya tetap istiqomah, mengulang-ulang istiqomah kita, tetap dalam kesabaran, tetap dalam perjuangan di jalan Allah. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Al-Fakir nggak berkuasa apa-apa sama kalian, hanya memberikan peringatan dan mendoakan kalian. Itu yang saya lakukan. Illa man tawalla wa kafar. Jadi jika ada orang yang berpaling dan kafir, fayu'addibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ya, ini urusan dunia dan akhirat, ya. Di azab dunia diberikan suatu ujian oleh Allah. Ini kalau untuk orang kafir, ya. Azab itu bahasa halusnya ujian yang tidak ada solusi. Kalau kalian dapat ujian tidak ada solusi, berarti kenapa aku? Ada masalah apa diriku? Ada kesalahan apa? Kalau ada suatu ujian, ada suatu masalah, kok nggak ada solusinya? Kau akan teriak, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya. Kan begitu. Minta bantuan kepada Allah. Tidak jarang setelah dibantu, kembali lagi mengulang kejahatan. Inna ilaina iyabahum. Sungguh, ya, kepada kamilah mereka kembali. Ghasiyah 25. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Siapa ini? Allah beserta para malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengawal ini semua, ya. Ya. Malaikat yang di surga atau malaikat jabani yang di neraka, ya. Ini suatu sistem yang terjadi nanti di akhirat. Yang hal begini harus diingatkan oleh Habib. Nah, wajib diingatkan terus, ya. Wah, kok gaduh terus sih, usahanya gini-gini terus. Bukan. Ya, sedikit masalah, ada sedikit langsung ditutup lubangnya. Sedikit lubang, Al-Fakir tutup lubangnya. Ya, jangan sampai lubang tersebut jadi besar karena dibiarkan. Jadi sama-sama melalaikan. Kamu lalai dalam urusan dekatkan diri kepada Allah, saya lalai untuk memberikan pemahaman pada kalian atau mengingatkan kalian, ya. Ya. Jadi pada saat seperti ini ikutlah dengan orang-orang beriman. Jangan lagi mendengarkan orang-orang yang tidak berpengetahuan di luar sana, ya. Atau ingin mengharapkan kalian dijadikan komoditas kepentingan dia. Karena mentang-mentang punya kekuasaan dan punya harta. Ingat ini, hati-hati nih. Kadang kita lemah, kita mudah seperti itu karena orang-orang tersebut punya keutamaan di urusan dunia dan harta. Allah berfirman surat Al-Ankabut ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru allazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum.
Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Ya nggak mungkin. Mana mungkin dosa-dosa kita dipikul oleh orang lain, yang melakukan kita sendiri, kita yang memikulnya. Beramal soleh kita sendiri, kita yang menikmatinya, kita mendapatkan keberkahannya. Ya. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Dan mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sungguhnya mereka benar-benar pendusta. Karena mereka ini orang-orang kafir. Atau bahkan orang-orang yang katanya beriman kemudian menjadi kafir. Ingkar kepada Allah. Karena punya kepentingan dunia, urusan dunia, kamu dijadikan komoditasnya. Untuk menjadi kamu orang-orang yang tersesat. Dan lalai mengikuti kemauan mereka. Pada ikut dalam satu tempat, satu jalan, tekuni jalan itu. Fokuslah dalam ajaran-ajarannya. Ya, istiqomahlah kamu. Jika kamu sudah mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemaslahatan bagi keluargamu. Jadi bukan berarti kalau kamu dapatkan kebaikan, tidak boleh sama al-fakir. Tidak. Ya, begitu kamu diberikan kebaikan oleh Allah, ya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah dan hati-hati. Hati-hati kemudian ingkar tanpa kamu sadari. Ya. Itu membuat harus diingatkan. Ya. Kemudian Al-Ankabut 13 lanjutannya. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Ya. Ya. Ini dipahami. Jadi banyak kejadian, banyak hal yang terjadi di antara kita. Ya. Maka saya bilang, ya, seandainya kalian melihat saudara-saudaramu, ya, rasa tidak enak denganmu, seandainya itu tidak enak denganmu, ya, karena pemahaman dia cuma segitu. Dia hanya melihat kamu dari satu sisi, ya, dia tidak tahu dari sisi-sisi yang lain. Ya. Beda dengan cara pandang gurumu kepada kalian. Makanya pandanglah gurumu, maka di sana akan ada rahmat Allah, akan ada kasih sayang Allah, ya, akan ada keberkahan. Yang kamu pandang saudaramu, yang ada akan ada kebencian. Ya, kalau selalu memandang ke sana, ya, dengan tidak ada tujuan apa-apa selain daripada itu, ya, memandang hanya ingin membantu mungkin, berikan kemudahan bagi saudaranya, baik jangan. Kita memandang keluarganya, menelisik, ya, mencari tahu, mencari-cari kesalahan, maksudnya memandang itu seperti itu. Ya, tidak ada diada-adakan, ya, sehingga timbul kebencian, ya. Nah, yang satu sisi karena dia tahu sesuatu, Allah bukakan sesuatu rahasia kepadanya, dia nggak bisa menerima, ya, ujian itu nggak bisa menerima, merasa tersakiti dia, ya, padahal itu adalah pembelajaran bagi orang-orang beriman. Pada seperti itu, udah pernah sampaikan, doakan kepada Allah. Mohonkan ampunan mereka kepada Allah. Dan mintalah kamu ampun kepada Allah. Karena apapun yang kamu lihat belum tentu benar. Belum tentu benar yang kamu perhatikan itu. Ya, terkadang itu ujian dari Allah untuk mengetahui sebesar apa pedulimu terhadap saudaramu. Ya, sebesar apa, ya, pedulimu kepada orang-orang yang beriman. Itu ada kepedulian kita. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, tidak punya kepedulian apa-apa, ya untuk apa kehidupan kita ini sia-sia? Gak mungkin, karena Allah ciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi ini perlu diingat, disampaikan oleh Al-Fakir kepada kita semua.
ya. Berturut-turut dari Al-Haqqah kemarin, dari Al-Ma'arij, untuk apa? Menyambungkan yang kemarin itu. Ya. Inilah bahwa kitabullah yang kita kita fahami ini, yang kita baca, yang kita jalankan ini, ya, ini sistem, ya, yang sangat sempurna sistemnya. Ya. Sambil mengingatkan juga akan memberikan kebaikan pada kita. Kalau kita mau pegang teguh ini, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyayikhmu, baru kamu akan dapatkan hikmah. Kalau enggak akan susah, ya, nggak bisa, ya, akan berat, akan memikulnya, ya. Apalagi kalau diberikan Allah kebaikan, ya. Ini yang kadang sering terjadi. Diberikan Allah kebaikan, mungkin urusan dunia, urusan kebaikan ini masih ini urusan dunia, khawatir urusan dunia. Oh, aku bisa ini. Kalau enggak aku nggak bisa. Itu yang gitu-gitu itu akan membuat kamu lalai, akan membuat kamu jadi bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu merasa kamu lebih hebat daripada orang lain, nggak boleh. Ya. Allah berfirman surat Al-Qasas ayat 78. A'udzu minasyaitonir rajim. Buka Qasas 78. Qala innama utituhu ada ilmin indi. Dan dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ini ya. Ini tanpa sadar sering terjadi pada diri kita, tanpa sadar. Aku lebih didengarkan sekarang di sini, di majelis ini. Aku lebih punya pemahaman daripada yang lain. Aku lebih punya harta. Sekarang aku lagi meningkat, lagi menanjak ekonomiku. Hal seperti itu akan menghancurkan kita. Ya, secara kita tidak menyadarinya akan jadi masalah buat kita ke depan. Ya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ya. Wala yus'alu an duni bihimul mujrimun. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Langsung diambil Allah, langsung dilempar ke neraka. Tidak perlu ditanya karena sudah nampak dosanya, terpampang di dadanya, terbaca oleh seluruh makhluk yang ada saat itu. Apalagi Allah. Ya. Terputus rahmat bagi orang tersebut dan langsung dilempar dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kesombongan. Cuma ini sudah ditata oleh Allah, diberikan pemahaman kayak gini ini supaya kita itu tetap dalam apa? Jalurnya Allah, ya. Ya. Ashabul yamin, golongan kanan. Jangan masuk ke golongan kiri. Ya. Atau berpendirian seperti pendiriannya orang-orang kafir. Ya. Kata-kata Qarun tuh orang beriman sebelumnya, Bapak disampaikan. Umat Nabi Musa yang beriman kepada Allah. Spesial lagi imannya. Begitu diuji harta sedikit, langsung lalai. Kenapa Al-Fakir bilang sedikit? Di hadapan Allah nggak ada artinya harta benda tersebut. Tapi dia mengatakan karena ilmunya, karena pemahamannya, karena kita tidak punya apa-apa. Kok kita mengaku itu milik kita? Semua ini milik Allah. Kita diberikan kepada kita untuk amanah, untuk disampaikan kepada yang berhak. Ya. Untuk disampaikan kepada berhak. Kalau harta diberikan sedekahnya, kalau ilmu diberikan pemahamannya. Seperti itu. Tidak bisa diklaim itu milik kita, pemahaman kita sendiri, menjadikan kita pongah dan congkak. Haram hukumnya seperti itu. Yang sampai terjadi pada diri kita. Ya, sama aja kita menjual belikan Al-Quran untuk kepentingan dunia, menjual belikan firman Allah. Sudah mempelajari Al-Quran, sudah memahaminya, tapi tidak melaksanakannya. Melanggar sumpah-sumpah dan janji-janji yang telah disampaikan. Ya. Sudah diberikan pemahaman oleh Allah, sudah tahu, tapi tidak mau melaksanakannya dengan maksimal. Ya, Allah firman surat Al-Imran ayat 77. A'udzu minasyaitonir rajim.
innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ini yang Al-Fakir sampaikan kemarin waktu kita bahas Al-Haqqah kemarin, ya. Yang kita takutkan itu bukan apa, yang kita takutkan itu dibiarkan oleh Allah di akhirat nanti. Tidak diperdulikan kita, tidak disucikan kita, tidak diberikan kemudahan untuk akses menuju surganya Allah bersama Nabi SAW. Jadi dimudahkan akses kita untuk bertemu Rasulullah. Itu loh. Itu yang kita khawatirkan. Berarti celaka sudah kita. Nauzubillah teman nauzubillah. Itu yang dikhawatirkan di sini. Ya. Dan tidak disucikan oleh Allah. Wala yuzakkihim. Dan tidak disucikan oleh Allah. Ya. Artinya di akhirat nanti, ya, ada penyucian, ya, disucikan oleh Allah dengan rahmat Allah. Jadi amal kita itu, apa yang kita lakukan itu dengan amal kebajikan yang banyak itu tidak akan bisa meraih surganya Allah, ya, kecuali turunnya rahmat Allah, gitu ya. Jadi yang membuat kita selamat itu bukan amalan kita tapi rahmat Allah. Itu yang maksudnya yuzakihim, ya. Disucikan Allah itu rahmatnya Allah turun kepada orang-orang beriman sehingga dia masuk ke surganya Allah, bertemu Nabi dan bertemu Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah, bukan karena amal mereka. Ya. Al-Fakir juga ingatkan sama kita dari dulu sampai sekarang, terus menerus, ya, bahwa hadirlah ke majelismu dengan lillahi ta'ala, dengan kesungguhan, dengan kesabaran, berusaha memahami yang disampaikan, ya. Walaupun kemarin mungkin sudah disampaikan hal yang sama, sekarang disampaikan lagi hal yang sama, ada penambahan sedikit lagi, ya. Belum tentu kemarin kamu bisa terima itu dengan total. Berupaya kamu bisa menerima, memahami saat kehadiranmu sekarang. Begitu seterusnya. Yang sekarang belum bisa memahami, Allah belum bisa. Pertanyaan pun belum pahami, Allah berikanlah kemudahan pemahaman ya Allah kepada kami. Besok hadir lagi. Karena ada kaitannya, kamu bisa memahaminya kalau engkau punya apa? Punya kebaikan. Dalam hatimu itu ada kebaikan yang telah kamu lakukan, kamu laksanakan ini selama kita duduk tabur Quran ini. Ada kebaikan dan rahmat. Nah, asbab rahmat itu kamu terpacu untuk mencari lebih baik lagi. Kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah firman surat Al-Furqan ayat 23. A'udzu syaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan menilaikan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Kalau tidak lillahi ta'ala, dan punya harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada keikhlasan, akan sulit mendapatkan pemahaman. Dan saat mengamalkan amalan itu, ya, amalannya jadi sia-sia. Ya. Maka ikhlaskan, ya, duduk dengan lillahi ta'ala. Berharaplah kepada Allah yang baik-baik saja. Dari rumah ke sini bersungguh-sungguh. Ya Allah, aku ingin belajar ya Allah. Maka sucikan hatiku. Berikanlah pemahaman kepadaku ya Allah. Dan ampuni dosa-dosaku. Banyak doa bisa kamu lantunkan. Tutupin aib guruku. Tutupin aib-aib saudaraku. Tutupi aibku ya Allah. Loh, kita ini semua sama. Makhluk yang khata'an. Manusia ini lemah. Semua punya aib dan masalah. Ya. Gak ada untungnya kita melihat aibnya orang lain. Ya. Sangat beruntung kita ditutupin aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pegang. Ya. Jangan sibuk dengan memperhatikan kanan kiri. Perhatikan gurumu. Apa yang disampaikan oleh gurumu ini suatu rahmat Allah.
ya. Maka akan ada doa buat kalian, ada nadhrah, ya, ada pandangan kebaikan, ada doa dari guru kepada santri-santrinya. Ya. Jangan fokus ke yang lain saja, kecuali kamu akan membantu mereka memperbaiki ekonomi mereka. Mungkin kamu bisa lakukan itu. Kalau untuk menganalisa saudaramu, kamu akan salah jalan. Ya, ini pahami ini. Ya. Jangan sampai nanti kenapa kok gini, kok gini, kok gini. Ya. Kok ada orang yang tidak menyukai saya? Kenapa ini kok ini? Yang satunya bilang, ya Allah Beb, ini orang ini kok menyerang saya. Jangan seperti itu. Jangan semua saudara, tapi pemahamanmu hanya memfokus pada dirimu masing-masing. Ya, jangan seperti itu. Lebih umumlah pemahamanmu. Ya. Bersabar, ya. Berikan pemahaman kepada orang lain dengan caramu yang sabar, ya. Ketenangan, ya. Sehingga Allah akan turunkan kebaikan itu, ya, pemahaman ilmu, berkah, rahmat ke hatimu. Kamu fokus pada gurumu saja. Kalau kamu fokus ke saya, pemahamanmu akan umum, akan luas. Kalau fokus ke lain, kau akan mengerucut. Ya. Pemahamanmu akan tersudut gitu. Kamu hanya fokus ke saudaramu. Ya. Hadir ke sini, bagaimana fokus apa yang Habib sampaikan atau Al-Fakir sampaikan kepada kalian. Itu aja yang kamu ambil. Sehingga bisa mendapatkan rahmat. Apa itu? Pengetahuan, pemahaman untuk digunakan dalam melaksanakan riyadhah atau beramal soleh, ya. Ya. Kalau kayak tadi itu, yang maksudnya yang apa yang sampaikan tadi, hanya fokus saudaranya itu bisa menghalangi, ya, menghalangi perjalanan orang lain menuju Allah. Ya, Allah berfirman surat An-Nahl ayat 88, Allahu syaitan rajim, allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Ya. Kalau kita terlalu sibuk mengurusi saudara-saudara kita, ya, padahal Al-Fakir sudah sampaikan jangan urusi mereka, kecuali kamu punya harapan untuk memperbaiki ekonomi mereka, membantu mereka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kau urus untuk urusan yang lain, ya, kamu menelisik mereka dengan pengetahuanmu yang nggak seberapa, ya, nanti kamu akan salah paham, ya. Ya, salah paham kamu, mereka salah paham, sehingga terjadi keingkaran di antara mereka nanti pada ajaran yang sudah disampaikan ini. Gini-gini aja, saya udah ngaji tapi ini masih benci sama saya, ini masih begini sama saya, ini masih begini sama itu, masih begitu, ini masih begitu. Kita itu fokus gitu saja, ya, sehingga akan muncul kebencian dan kedengkian selama-lamanya. Ya, akan sulit menerima pemahaman nanti. Ya, nanti nggak mau datang saya ke majelis, ya, karena saudara-saudara saya gini. Kalau ke Habib kan enak, fokus ke sini enak, ke Al-Fakir enak, ya, pahami nggak bisa, tanya, ya, supaya tetap dalam rahmat Allah, karena majelis penuh rahmat dan kebaikan. Maka berharaplah yang baik-baik, ya, niatkan untuk tujuan yang baik supaya nanti hasilnya juga baik, ya. Itu usikum nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada gangguan syaitan terkutuk. Berikanlah keberkahan pemahaman ilmu kepada kami ya Allah. Berikanlah keutamaan kepada kami ini ya Allah, yaitu keutamaan rukuk dan sujud. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah dalam menuntut ilmu ya Allah, menuntut pemahaman ya Allah. Berikanlah kemudahan kami untuk menyimak dari guru kami, masyaikh kami ya Allah. Jauhkanlah kami untuk hanya fokus pada saudara kami ya Allah, mencari-cari kesalahan mereka ya Allah, karena itu semua gangguan godaan setan kepada kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan untuk kami melaksanakannya. Ya Allah, Tuhan kami, berkahilah kehidupan kami dunia ya Allah, berkahi kehidupan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.